dengan skill-skill dependent. Ini mudah banget di-punish ya dari tadi ya. Dan kita akan melihat langsung aja move on ke game yang kedua. Masih dengan ban ke arah Angela dan Hilda. Target ban abis-abisan untuk Rek nih. Sebenarnya kalau Hildanya di ban ini bagus. Karena kalau Assassin dipakai buat super can aman dia. Iya, Aman. Nggak ada yang nemenin kan. Iya. Karena kan untuk dari Rex sendiri udah mendapatkan mandat kan dari Sally Boy. Kalau Sally Boy ingin jungler lawan juga merasakan apa yang dia rasakan dulu. Pedih sih, Pedih. pedih. Masih dengan ban yang sama ya, Uranus. Waktu itu ya, aku throwback sedikit ya. Waktu di turnamen sebelumnya, pertemuan antara Begetron Alpha dan Alter Ego, waktu Sally Boy pakai Link, Super Fin-nya pakai Lolita, 12 menit game berlangsung gak pernah dapat purple buff sama sekali. Wow. Ya, bisa. Padahal itu Lolita, bukan Hilda. Bisa sih ya, bisa kejadian juga sebenarnya. Kalau memang harassment-nya masuk banget ya. Tapi sekarang ada yang kelepas nih, salah satu antara Link atau Joy yang bakal dilepaskan. Di kontes gak sih? Atau diadu juga bisa. Karena kalau misalnya nge-ban salah satu, mereka bisa nggak dapat apa-apa. Dan Pakitonya yang justru masuk ke deretan ban, apakah Silakan dipilih. Link atau Joy? Kalau XP laner masih banyak banget yang lepas. Sorizo bisa memainkan tipikal-tipikal yang berbeda. Dia mau mancing dengan sustain dengan apapun itu, dia punya Uranus, dia punya Esmeralda, itu adalah hero-hero nyamannya juga. Yes. Karena di bandnya Uranus kemungkinan ya Esmeralda ya. Iya. Bisa dipakai oleh Itu Sorizo. dia, Uranus udah dibuang, sekarang Pakito dibuang, tapi Sorizo masih banyak banget gitu loh pilihannya. Joy diambil. Joy Super Scan sih memang udah power banget sih. Sekarang Marksman apa yang cocok untuk ngelawan dari Joy kalau menurut gue pribadi? Matrix, One. bukan one. Oke. Ya karena menurutku ya semua marksman kalau lawannya Kalau lawannya Joy, bukan, kalau menurutku kalau lawannya assassin yang mage itu agak susah Ya. untuk Susah. marksman. Karena dia serba salah kan, mau milih Wind of Nature atau Winter nih. ya. Itu tuh PR-nya dia tuh. Kalau gue melihat pribadi ya dengan apapun, dengan begitu banyaknya pertandingan yang udah ada, mau ada Beatrix dan juga Joy yang emang sering ketemu, Beatrix jauh lebih sering kalah dan kelabakan loh. Oke. Sering banget gagal. Oke, dari Alter Ego udah bisa baca sih kayaknya nih Cloud. Super Ken yang bakal pakai Joy-nya. Jadi mereka nggak ngambil Link dulu, mereka langsung bisa prioritasin untuk efek suppress dari Kaja dan Cloud-nya. Tapi masih bisa fleksibel banget nih. Apakah nanti Sorizo akan bisa memegang ke arah Joy dan nantinya Link bisa diambil juga untuk Begetron Alpha dipegang sama Super Ken? Benar. Itu sih. Itu yang membuat Joy jadi mungkin pilihan yang flex banget ya untuk di Yep. early. Tapi sepertinya Joy-nya bakal masuk jadi jungler kah? Ada kemungkinan besar buat jadi jungler karena sebenarnya ini flex lagi gitu loh. Karena groknya kemarin sempat dipakai oleh Sorizo. Iya, Iya DSP. kan? Tapi Finn juga bisa pakai grok. Atau kalau aku tambahin sekalian, groknya bisa jadi jungler. Super Ken pernah pakai grok. Bahkan sering sih. Sering. Oke, tapi dengan adanya Beatrix yang diamankan ya, membuka lagi untuk segi goldennya sebelum nantinya masuk mungkin ke deretan band keduanya. Tapi hero ketiga nih, sebelum masuk ke second phase band dari Alter Ego. Mau ngamanin Link kah? Tapi dengan adanya grok, kalau misalkan nih groknya ada di tangan dari Super Fin, itu bisa juga diganggu. Iya kan? Potensi-potensi early agresinya enak banget, tapi ternyata Kadita kembali. Yang diamankan berarti pindah tangan nih, harusnya Kaditanya di Udil. Di Udil ya, betul. Oke. Kita melihat sesuatu yang berbeda dengan double pick off yang bakal dipakai oleh Alter Ego. Kayak tadi pick up di awal satu doang nggak cukup nih. Doublein dah. Ya ini double sih, cuman satu PR-nya ya sekarang. Apa tuh? Grok, hero yang bisa buka rumput tanpa perlu takut kena sisi. Power of Nature, dia bakal bisa ngedetect dulu nih, ada di mana Kaditanya, ada di mana misalnya nih Kajanya. Cuman ya untungnya ada Kaja juga di sana kan. Tapi kalau narik ke Groknya agak rugi juga karena dia tebel sustain. Dan dia bisa kabur langsung dengan wild Wild charge. charge-nya dia benar. Dan bakal mahal sih nantinya dari skill yang digunakan Divine Judgment-nya gitu. yes, Kalau misalkan kebuang emang mau panis ke arah groknya, nanti bisa di counter balik lagi dengan backup-annya. Tapi ke arah Chow yang sekarang ditutup, menghindari adanya Chow dari Super Fin kemarin yang udah muncul juga ya. Ya itu Pick ngeri off, pick banget off tuh. juga. One Pixel HP survive, dia lari dia. Selamat kemarin. Luar biasa. Ngeri. Tapi Oke. kalau dari Alter Ego memang belum terlihat dari sisi jungle Yap. dan juga XP-nya sih ya. Kalau udah ngelihat 3 hero ini yang menurut aku udah jarang banget di flexible. Dan ternyata Fredrin yang langsung ditutup. Ya baru mau bilang, yang menarik ngelihat Fredrin yang dari season kemarin menjadi top prio banget ya. Anak emas mungkin untuk di beberapa turnamen.
Fredrin yang sekarang bahkan nggak dibahas untuk di early phase ban. Bahkan dia masuk ke dalam second ban phase. Karena udah shifting gak sih? Sekarang Sangat Fredrin lebih shifting banyak banget ada di XP. Sekarang itu lebih memanjakan assassin ya. Kalau kita lihat kenapa mungkin banyak assassin yang keluar, itu karena ada 2 talent yang bisa dipakai. Season Hunter lumayan ya kan. Di combo dengan Little Ignition. Atau di combo dengan apalah, Quantum Charge mungkin kalau mau survive, sustain. Yap. Oke, tapi ada fun fact nih. Beda nama, rasa sama. Waduh. Rek dan Finn, kedua rover Derby Klasik yang kini mengisi panggung Derby STM. To live Wow, is to ya. trick. Kadang ingat nama, ingat rasa lupa nama ya. Waduh. Ini fun fact, beda nama rasa sama. Oke. Ya biasalah player ya musim ini di sini. Ya. Tahu-tahu musim depan di mana lagi. Tapi gitu. transfer paling besar tuh kayak season ini ya. Kayak paling banyak perubahan-perubahan ya. Terkaget-kaget lah. Terheran-heran dong. Iya terkaget-kaget terheran-heran lah season ini tuh. No Masya. Interesting, No Masya. Masya. Yap. Jadi berarti ada satu hero in backliner mungkin yang gak pengen buat ditargetkan. Buat ditabrak langsung buat Masya. Dari jungle-nya masih terbuka link loh di sini sebenarnya. Banyak jungle-nya. Iya, cuman kalau misalkan emang mau Ini keluarga- ngambil link lagi, dependen banget terhadap Parval buff itu bakal susah sih. Kalau aku emang bilangnya sih, rusuh. benar. Kalau di meta sekarang dibilangnya Link Lancelot Hayabusa jadi keluarga inilah assassin jungler sekarang meta sekarang. Keluarga assassin. Keluarga assassin. Link Lancelot Hayabusa Vanida itu berempat pokoknya. itu udah jadi deretan kadang di ban semuanya juga ya. Iya, udah paling susah soalnya buat nangkep ya. Sand rises when I Oke. give the word. Wow, Khalid. Khalid Pai. Dan Khalid ini Pai. debut perdana Khalid Debut. ya di season ini ya. Betul. Oke, berarti mereka bakal coba untuk main pick off ada. Mau main team fight juga ada. Inisiasi bisa juga. Kalau Dari Khalid juga bisa mengantisipasi kalau Joy ada di XP Iya. lane. Karena tiap kali dia punya pakai base, pasifnya dia mainin tuh. Dia pasti ngikut Joy-nya. Ngekor. Ngekor Ya. Ngekor dia. Followers ya dia ya. Tapi 2 pick terakhir nih yang akan menjawab juga akan beralih kemana Grok dan juga Joy ini. Karena masih fleksibel banget dan akan dijawab langsung. Mid lane-nya juga belum kelihatan untuk Moreno, masih ada Eve, masih ada Varsha juga yang terbuka dengan cukup lebar. Tapi langsung diamankan Eve, yes, dan juga Kufra. Berarti Sorrizo kemungkinan besar Grok akan menggunakan XP. Grok ya. Ya, Grok XP. Yang sementara Joy-nya akan menjadi jungler. Oke itu dia kemungkinan ya. Kemungkinan, betul. kita nggak tahu kemungkinan. Ya, tapi ada yang bahaya sih dari draft Bigatron adalah bagaimana setup mereka nanti bakal ada satu hero yang statis, Gift. Dia bakal diem aja. Dan Iya. itu bisa jadi makanan buat Kadita melompat. Ini gimana lagi ya, masalah Joy sekarang juga dengan terlihatnya ada Kaja di bagian sebelah, walaupun tadi cukup berani banget kan dia ngambil. Walaupun yang ini di sebelah belum kelihatan nih supres-supresnya nih. Ini kepikiran banget gak sih Om? Atau emang mau dipancing dulu dengan beberapa player lainnya? Ya sekarang Grok dan juga Kufra itu akan menjadi satu sosok utama untuk tabrak-tabrakan terlebih dahulu lah. Ya, ini beda banget sih. Apalagi sekarang dari Bigatron mereka nggak punya mungkin insurance-nya ya. Ini tanpa Bloom, tanpa Cloud Altar. Iya. Dan Bucks ya. ya. Berarti Bucks nanti ya Kaja keluar. bakal bermain sama Kadita dan juga Cloud ya untuk bisa follow up inisiasinya. Yap. Wup. Udah terlihat ya Ul. 2 tim dengan deretan masing-masing hero-nya. Di belakang kita juga untuk Alter Champ dan juga Big Troopers masih dengan semangatnya mereka. Tapi kita mau nanya dulu, game kedua akan menjadi milik Alter Ego atau Bigatron Alpha? Gak kedengeran sama sekali. Game kedua, Alter Ego atau Bigatron Alpha? Alter Ego atau Bigatron Alpha? Oke kalau begitu, FPL Arena, pada suaranya. Luar biasa ya, semangat dari para Alter Champs dan juga Big Troopers sudah meramaikan MPL Arena dan game yang kedua akan menjadi match point untuk Bigatron Alpha. Mampukah Alter Ego menyamakan keadaan untuk memaksa nantinya ada game yang ketiga atau justru nantinya penggadaan poin akan bisa dilakukan oleh Bigatron Alpha? Yap, dan ini dia Land of Dawn akan menjadi saksi di game yang kedua. Let's go. Oke, dan sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat dengan adanya Grok nih ya di arah XP, tapi nampaknya Pai bakal coba untuk langsung saja ditahan pergerakannya di flicker. Wait. Wow. Power of Nature. What? 30 detik. Ini dia. First Blood pun tercipta.
Namun untuk di bagian bawah, Rek juga berusaha untuk bisa memaksakan agar Retribution ya digunakan oleh Joy. Ini respon dari Bigetron Alpha dari Pai yang mau cut wave-nya itu langsung dijawab dan bahkan dibonuskan dengan adanya First Blood. Itu jalannya ditutup. Lah ini kan jalan biasanya sepi ya. Kok rame? Kok ada kondangan gitu ya. Oke, tapi ini dia untuk emblemnya sendiri di mana memang Baxia yang dibawakan sekarang. Kemarin sempat dibawakan 2 kali 100% untuk game rate-nya. Let's see buat yang sekarang karena dengan Season Hunter lebih cepat lagi untuk farmingnya sama juga dengan Joy dengan Season Hunter. Dan menurutku ini menjadi kekuatan sih untuk Assassin sekarang karena selain daripada bisa bawa Season Hunter, ada lagi yang bisa dibawakan seperti Little Ignition. Oke. Ada Lethal Ignition yang emang bisa diambil dan 7% tambahan di situ luar biasa, sangat bermanfaat sekali Om ya. Yep. Dan itu pun berganda tapi pada berbeda. Coba lihat Sally Boy mencoba untuk bisa mempertahankan tapi Super Ken dengan satu dash yang begitu baik yang dia miliki dan ini dia. Sebuah nyanyian Rhythm of Joy pun diaktifkan. Yap, Electrifying Beats yang memang masih belum punya damage yang optimal ya untuk bisa menumbangkan player-player dari Alter Ego. Tapi dengan agresivitas yang dimiliki oleh Bigetron Alpha, ini lumayan susah nih untuk bisa ditanggulangin karena udah nyebrang juga, udah crossing lagi ke arah invasi jungle. Tapi untuk kali ini dari Turns Prediction masih sama persis di game yang pertama juga tadi 2-4. Oh ya, masih dengan Bigetron Alpha ya. Wah, rata-rata. Wah, sebentar Sally Boy masih berusaha kabur dari tersebut tapi tidak. Untuk satu rekan dengan Udil berhasil langsung dihilangkan. Wall charge-nya tepat dengan follow up yang dilakukan oleh Super Ken dengan damage yang cukup juga. Sehingga Udil harus terpanis dan ini akan menjadi kontes kah dari Turtle yang pertama. Karena sebenarnya dari Alter Ego mereka masih berfokus dulu nih untuk bisa nabung dari segi gold dan juga XP. Ketinggalan lagi untuk Ketinggalan sekarang. lagi. Ya lagi sih dan setiap kali aku ngelihat ya ada Baxia di tim lawan. Kalau mereka gagal untuk dapetin early snowballnya dia, ini agak bakal ketahan jauh untuk Baxianya. Dan ini berarti akan mengandalkan dari sisi kiri dan kanan. Dan bagi Alter Ego sekarang dan ini harus cepat banget. Nino yang kalau tanpa pengawalan bakal ke pick off ini bakal bahaya juga bagi Alter Ego sendiri. Tadi item build-nya main damage untuk Pai tadi ya dengan Furious Hammer-nya. Dari Nino-nya bertahan ada satu Purify yang bakal dibawakan juga. Dan belum jadi apa-apa sama sekali untuk kedua marksman kita. Karena dua-duanya masih nahan, dua-duanya masih saling cari gold satu sama lain. Dan dari Nino, ini berarti dia bawanya masih dengan basic common emblem. Jadi masih bakal sustain dan masih bakal bisa dapetin terus-menerus nge-spam ya untuk Art of Thievery dia. Iya, anti-recall club ya biasanya ya, mananya deres juga. Tapi kita akan melihat nih di arah bottom lane. Nampaknya ada sedikit invasinya dilakukan tapi Jelly Boy dipaksa untuk berhenti. Yap, hampir saja tapi pertempuran yang terjadi. Dan ada penetrasi yang dikeluarkan, damage-nya sudah terbagi. Tapi ini masih early game, damage-nya masih belum begitu terasa. Dan mereka pun masih belum ada yang tumbang dari Alter Ego ataupun Bigetron Alpha. Bigetron Alpha ini udah tahu banget gimana cara untuk potong jalur rotasinya. Iya. Tadi Shelly Boy mau lompat, pas banget ditabrak sama Super Ken. Iya. Kayaknya udah kebaca dan sekarang Super Pin akankah dia mau mengeluarkan lagi ke arah satu Tidal Range yang dia punya walaupun untuk sekarang masih belum ada tapi Real World Manipulation dikeluarkan. Rek! Satu interaksi terakhir Rek masih berhasil kabur. Yap, walaupun ada sedikit efek burn tadi ya yang masuk ke dalam tubuh dari Rek, tapi memang basically dia adalah seorang tank roamer yang punya sustainability sehingga tidak mudah untuk di pick off juga. Dan memang tidak ada flicker tadi ya, hampir bisa ditumbangkan. Tapi dengan adanya inisiasi-inisiasi nih yang membuat akhirnya map yang harusnya bisa dikontrol sama Alter Ego dengan adanya dua hero tipikal yang ngasih kejutan dari Kadita dan juga Kaja, ini nggak maksimal. Ya, dan jangan lupakan sebenarnya ini Pai juga ninggalin lane dia tadi. Iya. Jadi story zone-nya lumayan bebas tadi untuk potong dan juga untuk nge-plating sedikit lah. Shield turret dari top lane. Yap, cuman untuk sekarang dari sisi leveling setidaknya Pai walaupun ke pick off dia masih bisa mempertahankan tapi kebarusan Wildcard Flicker tapi ada ranking saya drop lompat ke bagian depan ada 4 melawan 3 tapi ternyata untuk kali ini double kill berhasil langsung didapatkan oleh Pai. Bahkan dia pun masih bisa nge-regen SP yang dia miliki dengan quicksand guard yang dia punya. Yap, counter initiate yang bagus banget ya. Sisi di bawah sisi juga. Dan akhirnya Alter Ego Esports mereka bisa bangkit untuk bisa mendapatkan objektif ke arah Turtle yang kedua. Goldnya sekarang udah mulai kesusul juga dan bahkan Pai dapetin platingan. Wow. Ya ini yang kita tunggu ya. Bagaimana dari Alter Ego mereka sudah mulai membuatkan sebuah counter initiate tadi. Belum lagi mereka punya badan di depan. Tinggal bagaimana follow up-nya nanti untuk bisa mengusir hero-hero tipis dari Bigetron Alpha. Dan ya untuk game fact kita by Grab ada Cloud yang menjadi hero power gold laner di Indonesia ya. Dari MPLI di season ke-11 dan juga di season yang ke-12 sekarang. Kalau sekarang sih mungkin karena spam skillnya dia yang jadi murah banget. Jadi dia udah gak usah pulang lagi. Gak usah pulang lagi Gak usah ya, pulang nanti lagi. pulang-pulang klub ya. Ya ada quantum charge-nya kan. Mana gua udah banyak pokoknya. Ya udahlah, ntar aja gitu.
Oke, tapi barusan udah ada satu lagi nih Biru Special langsung dikeluarkan. Tapi Nino mencoba untuk masuk dengan satu blessing dua dengan dia miliki. Tapi Sally Boy langsung pasang pada bagian depan. Ada Pai di bagian belakang. Akankah kali ini dengan apapun yang dia miliki Raging Center mau dikeluarkan. Tapi tidak, karena masih di satu remaja yang dia keluarkan. Masih di satu tornado yang dia miliki. Dengan begitu sakitnya damage yang dia punya. Mereka pede banget untuk melakukan team fight. Super Ken-nya ke pick off tadi di arah tengah tengah ya, ya, di tengah. dengan Udil dan Rek, tapi setidaknya ada kompensasi. Ya. Outer turret di arah top lane berhasil untuk dihancurkan di tangan Sorizo. Yap. Nah, itu dia tadi. Dengan meninggalkan Sorizo, ini kita belum melihat Sorizo ikut team fight. Tapi kita selalu melihat ada Pai dengan team fight. Wow, ada flicker tadi udah langsung keluarkan. Tapi Pai coba lihat. Rek bakal langsung maju ke bagian depan. Tapi super sakit masih berusaha untuk bisa bertahan. Baru bisa dikeluarkan tapi ditabrak. Punggungnya cedera. Karena langsung dihajar begitu besarnya. Tapi super Sorizo dengan satu wild charge yang menabrak Rek di area tersebut. Rek pun lenyap. Dan di bagian bawah, outer turretnya belum bisa ditumbangkan. Akankah ini menjadi sebuah fight for nothing, Om? Masih untung sebenarnya tadi untuk Alter Ego Esports. Dan itu adalah nice body system yang kalau kita bisa bilang ya. Karena ganti-gantian buat masuk untuk nahan damage dari turret. Symphony of Skill-nya masuk juga Betul. ya tadi. Di follow up dan eksekusi dengan cukup baik. Dan sekarang Turtle yang ketiga bakal coba untuk dikontes. Dan dengan adanya keunggulan, sekarang Gold Swing-nya udah beralih ke Alter Ego nih. Mereka udah unggul walaupun dari segi jungle-nya, Super Ken masih unggul level. Yap, ditabrakin langsung di Tyler dan connect langsung ke arah dua orang. Turtle-nya berhasil diamankan di Virus Passion-nya Symphony. Skill yang begitu baik dan Super Saken ada di tempat yang berbeda bersama dengan dia mencoba untuk mundur. Tapi Nino-nya berhasil langsung diambil. Sendirian di bagian bawah, Sorizo 1v1 situation bersama dengan Nino. Nino lenyap. Solo pick off ya. Solo pick off dari Sorizo atas Nino. What? Yang membuat akhirnya Nino harus tumbang untuk pertama kalinya. Dan sekarang Bigetron Alpha memegang kendali atas objektif. Dan Ya. juga gold di game kedua ini. Ya ini Groknya pakai Quantum Charge ya. Jadi Ya. dia setiap kali basic attack bakal bisa ngejar lebih dalam lagi. Belum juga dengan full damage item misalnya bakal dipakai oleh dia. Dan itu sebabnya kita melihat ada solo kill. Yep. Ini dia Om, perbedaannya begitu mencolok dari Bigetron Alpha dan juga Alter Ego Esports. Bigetron Alpha memulai team fight, mencoba melakukan invasi. Objektif mereka dapat. Yap. Iya. Tapi tadi Alter Ego secara jelas kita lihat mereka melakukan invasi yang gede banget ke bawah. Bahkan ada beberapa flicker yang keluar dari area tersebut. Sampai jatuh korban juga sampai Rek tadi hilang. Tapi outer turretnya apakah lenyap? Tidak. Tidak. Yap. Tidak, tentu saja ya. Banyak banget yang bisa didapetin. Dan juga cashback 4 juta yang bisa kalian dapetin. Walaupun Buset. sekarang inisiasi. Tyrant Reds lagi. Dan Rek berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Hanya saja langsung dikejar. Electrifying Beats-nya dikeluarkan. Lenyap. Lenyap. Nah ini nih yang kita bilang tadi bagaimana impact dari Sorizo yang belum ikut team fight di 5 menit awal. Sekarang dia udah mulai join dengan teman-teman yang lain. Yang berarti ya tambahan damage-nya bakal jauh lebih gila lagi. Yap, sementara sekarang Pai dikeroyok, Raging Center terpaksa dikeluarkan tapi di bagian belakang Super Fin sudah langsung menghadang akan ke Tyrant. Defense yang mau dikeluarkan tidak. Diusir aja. Inner turret lebih menggiurkan ya ini. Dan Betul. sekarang menjadi objektif lagi yang bisa ditabung. Sudah mulai beruntuhan nih. Yap. Milik dari Alter Ego yang sekarang mereka pun sulit untuk bisa menghentikan pergerakan dari Super Ken. Dari sisinya, power sisi dari Bigetron Alpha ini banyak banget dan ini sisi besar ya yang bukan single target. Benar, dan Bigetron Alpha mereka udah mulai ngubah lagi sekarang. 4-1-nya di mana Joy yang split. Super Ken tugas lu split sekarang. Yap. Ini udah mulai team fight-nya kenapa? Karena dengan item damage yang dimiliki oleh Sorizo ini udah sangat cukup untuk bisa nge-cover ngedal damage yang besar banget. Belum lagi kan di belakangnya, Bennett Rage yang bakal dimainkan oleh Haken juga. Yap. Masih ada. Dan sekarang map gelap, ditabrakin dong Tyrant Reaper, saya ditarik langsung. Dengan adanya lagi satu, Divine Judgment gak menghasilkan apapun Om. Ini gak ada follow up damage yang cukup dan membuang skill yang mahal. Divine Judgment itu mungkin tujuannya untuk bisa menghentikan dari super scan-nya. Super Ken-nya Iya, betul. tapi dengan adanya follow up-nya ke arah roamernya, damage yang nggak cukup juga, akhirnya terbuang sia-sia lagi. Ya itu sih yang bahaya memang. Divine Judgment menurutku kalau di 10 menit awal, kalau narik gak dapat korban, itu rugi gitu loh Udah buat fix tim. banget gitu ya. Iya, karena kan lama juga kan untuk cooldown time-nya dari Divine Judgment. Dan tadi nariknya ya ke roamer. Ya udah. Berarti dengan selamatnya tadi mereka free untuk dapetin lore-nya dan sekarang kumpul 5 lagi. Ini adalah spesialisasi dari Bigetron Alpha season yang sekarang. Ya. Kita tabrak 5, kita team fight 5. Karena damage-nya cuma dari Udil doang ya. Karena di sini build dari Khalid-nya Pai juga Yang ngandelin Heptasis ya. Heptasis doang, sisanya ke arah dominance side. Ya Nino benar. mau maju juga ngilu banget masalah ini. Blazing Duetnya mau dikeluarkan juga akankah dia bisa bertahan sampai Blazing Duetnya habis. Atau Betul. cuma sekali masuk dia harus mengeluarkan lagi Battle Mirror Image-nya untuk balik ke
sisi semula gitu. Ini sulit banget loh untuk alter ego. Kita lihat aja, map udah gelap. Belum ada Magic Sentry tadi yang memang dikeluarkan kembali. Magic Sentry pun masih udah belum ada cooldown. Tapi ternyata dengan satu lagi Penetress yang dikeluarkan damage yang begitu terasa. Baik satu sosok yang tebal pun langsung hilang di area tersebut. Bahkan Nino yang kita bicarakan sebelumnya apakah bisa? Sulit. Dia mau ngelakuin split push juga udah sulit banget. Apalagi dengan turret-turret yang udah rontok. Vision dari Bigetron Alpha ini udah enak banget pastinya untuk nge-punish. Apalagi ini ada perbedaan gold di angka 5.800. Shutdown yang didapetin sama Super Sorizo. Ini menjadi keunggulan lagi dari Bigetron Alpha. Ya, betul. Sebenarnya satu sih, kalau aku ngelihatnya ini Super Ken ya. Entah kenapa lagi posisi menang, lagi posisi kalah. Levelnya dia itu selalu di atas lawan. Iya. Atau kalau enggak on par lah sama. Level 12-12 kalau lagi kalah ya kan. Tapi sekarang di atas loh. Program to farm. Yap, itu dia. Program to farm siap bos. Siap, program to farming Ya memang. karena farmingnya keren banget loh. Cepet banget. Cepat ya, cepat. Oke, Vin tadi Tyrant Revenge lagi mencoba untuk mendorong mundur Rek agar tidak bisa mendapatkan beberapa bush yang ada di bagian depan. Tuh. Ini masih bakal ya lebih ke pemain-pemain alter ego yang harus nahan dulu ya. Mereka nggak boleh asal keluar lagi karena mereka sekarang sedang kalah juga. Tapi semakin lama mereka ngenahan juga ini sebenarnya memberikan kesempatan untuk Saken bisa ngoleksi item yang lebih banyak. Bisa memberikan damage yang besar juga apalagi nanti semakin ke late game-nya. Kalau kita lihat komposisi alter ego karena mereka punya Khalid. Mau gak mau mereka harus inisiasi, mereka yang harus nabrak juga. Dan kalau mereka nabrak, di kite back ke belakang. Nah ini langsung jadi PR. Dan masih ada juga, salah satunya adalah Kadita. Kaditanya ini kan harus buka, Kaja buka inisiasi. Kadita buka inisiasi juga. Iya. Jadi tinggal ditunggu sebenarnya. Harus barengan juga ya. Harusnya kan mereka bisa ngamanin banyak banget rumputan. Betul. Karena Kadita bisa solo pick off sendiri loh pakai Petrify yang dia miliki. Cuman kayak sekarang metode pick off-nya masih belum berjalan dengan sesuai rencana juga. Dan Lord yang kedua sekarang udah di set up terlebih dahulu oleh Bigetron Alpha dengan minimnya informasi dari segi visionnya. Alter Ego Esport ini susah banget pastinya untuk bisa melakukan kontes. Apalagi Super Fin dan Sorizo ini zoning abis-abisan ya. Ada dua tembok yang harus dihadepin. Ada Super Fin, ada Super Sorizo. Yang satu bahkan bangun temboknya jauh ke depan. Nih gue anterin tembok ke lu katanya. Banyak yang tembok-tembok ya. Iya, Tyrant Revenge coba tadi tuh apa gak ngusir banget gitu loh. Ya, paling alter ego-nya pasti, wah ini tadi gak ada dinding di sini kok ada ya. Loh nambah tembok nih. Lo nambah. Iya dan tadi juga kita ngeliat ada sebenarnya sneaky picky di rumputan ya yang akan dilakukan oleh Udil dan juga Rek. Tapi memang dari Bigetron Alpha mereka udah setup duluan ke arah Lord jadi nggak ada yang lewat nih Oh, di depan river area bottom lane. Dan in-game equipment by Dunia Games di menit yang ke-13 nih Om. Yes, Athena Shield ya, respect dari Super Sorizo. Damage item untuk Super Ken dan Recall. Taunting sedang dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron Alpha. Wah. Itu udah perang psikologis banget sih. Tapi untuk sekarang coba lihat Super Fin, Tyrant Revenge sudah di-charge langsung lompat beserta dengan flicker. Dan Tyrant Revenge walaupun barusan ada sedikit power damage terlambat tapi mereka tetap bisa mendapatkan hasil di mana Reknya berhasil langsung dihilangkan dengan adanya Sorizo tadi wild charge-nya. Begitu baik tapi Pai di depannya berbeda. Quicksand Guard pun tidak bisa membuat dirinya bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Lord ada di bagian depan walaupun dicuekin begitu saja tapi Selly Boy tidak akan bisa menahan jauh lebih lama karena langsung ditembakkan dengan Virus Passion. Lenyaplah sudah Selly Boy untuk kali ini hanya tersisa 2 orang. Tapi Dino apakah bisa bertahan dengan Winter Treasure dan Pesnya. Selesailah sudah 2-0 Derby STM. First leg untuk Bigetron Alpha. Bigetron Alpha mampu membungkus Derby STM dengan poin 2-0 tanpa balas. Dengan metode mengkat ke arah wave-nya, first blood yang tercipta, snowballing effect yang akhirnya semakin terasa menyulitkan untuk Alter Ego bisa hadapi. Game cepat juga terjadi dengan terakhir tadi perbedaan goldnya ke angka 10.000. Ya, padahal kalau di menit-menit awal ini masih bisa diimbangi Masih bisa. oleh Alter Ego. Cuman mungkin yang kita lihat banyaknya peluang yang didapatkan oleh Sorizo tadi. Dia ditinggal sendirian, itu kira-kira ada 1-2 menitan. Dan itu lumayan banget, apalagi di game dia butuh item damage yang bakal membuat physical defense-nya juga akan bertambah. Dan skor sempurna 2-0 untuk Bigetron Alpha sekarang. Alter Ego mereka punya PR yang banyak, tapi solid play dari Bigetron Alpha. Ya. Ini adalah tim yang secara statistik sebenarnya adalah tim yang punya assist terbanyak sejauh ini. Wow, dengan asis terbanyak ya, karena lengkap banget sih. Kalau di total Inisiasi ya. bisa, Betul. mau cover up kayak pakai healer juga bisa. Dan akhirnya itu memanjakan juga
Yap. Dari Super Ken-nya, dari Super Saken, dan memang dipimpin Kapten baru nih, Marga Super kalahkan aja di ADRB STM. Yap, dan untuk sekarang kita udah gak sabar lagi untuk mendengar bagaimana interview dari Bude Clara yang ada di MPL Arena. Let's go Bude. Terima kasih Caster, dan inilah dia kemenangan lagi untuk tim Bigetron Alpha. Dengan lebih memukau dengan 2-0. Moreno kamu bermain hari ini juga menghasilkan 2-0 juga nih. Akhirnya bermain di season 12 Moreno. Iya, kenapa? Kenapa? Akhirnya kamu diturunkan khusus kah untuk melawan Alter Ego? Kan minggu ini BTR 2 match. Kalah sweet aja sama Hengki. Hengki lebih milih lawan Gika, katanya nggak mau lawan Pai. Jadi aku yang main. Oh gitu, jadi Ya. sweet aja kamu. Iya. Oke, tapi ada kekhawatiran gak sih kamu ketika bermain melawan tim Alter Ego hari ini? Nggak ada ya. Nggak ada kekhawatiran sih. Gak ada. Nggak ada. Tapi gimana tadi permainan dari Alter Ego, mungkin kita lihat dengan adanya satu tambahan pula dari Rek. Apakah ada sedikit mungkin dari kalian juga, kalau boleh diingat di season lalu pada saat di playoff kalian juga kan sama Alter Ego kan. Apakah ini ada misi balas dendam juga, lebih panaskah untuk melawan Alter Ego? Biasa aja sih sebenarnya. Cool banget ya. Cool banget. Tapi kok tadi ada kayaknya jempolnya di recall tas terus tuh berdua sama Super Ken. Ada apa kalian berdua tadi di tengah? Biar kayak Sans saja. Recall. GWS Sans, GWS. Oke, dan kita ngeliat juga bahwa tadi kita ngeliat permainan dari Sorizo. Begitu ganas, mic-nya sampai 2 karena hero-hero yang dia mainkan begitu memukau. Ada apa denganmu di season 12 ini terlihat begitu panas kayaknya nih. Soalnya kita mau target kita M series kan, jadi harus panas. M series adalah target. Tapi kita ngeliat kalau kamu tuh kayaknya hero di XP lane itu banyak banget yang udah kamu mainin dan begitu pula dengan kualitasnya juga sangat baik. Apakah ada hero-hero lain yang bakal kamu mainkan, kamu bawa nanti ke EXP? Banyak lah, tergantung coach saya ngasih gua apa. Oke, dan ini menarik juga ya karena kita akan melihat bersama-sama kira-kira match ini dengan 2 game saja yang mereka mainkan. Siapa player of the match? Jadi kira-kira siapa? Siapa? Langsung aja kita lihat bareng-bareng player of the match. Sorizo. Super Sorizo, apakah nama super melekat pada Sorizo sekarang? Iya dong. Iya dong. Sorizo, boleh diceritain gak sih, ini kamu bisa dibilang player of the match. Bagaimana sih mungkin jalannya permainan di matamu di match kali ini? Dan mungkin peran teman-temanmu sampai kamu bisa dapat dari player of the match. Apa Bude? Bagaimana match hari ini dan gimana tadi peran teman-temanmu juga sampai kamu bisa jadi player of the match? Pasti yang penting peran kerja tim lah, nggak mungkin aku doang yang kerja. Gak mungkin dia yang kerja, tapi gimana sih kamu melihat mungkin EXP lane di season 12 ini? Siapa yang mungkin paling menantang di mata Sorizo? Good sih. Boots, ada sesuatu yang spesial kah? Ada alasan yang spesial? Kenapa Boots? Pengen lawan boot saya. Pengen lawan Boots, oke. Dan ditunggu tentunya untuk untuk dari Bigetron melawan Onyx dan spesial untuk Finn juga Finn. Super Finn, kamu ngelawan Rek di Derby STM ini. Tentu berbeda dengan Derby Klasik. Bagaimana kamu dengan di Derby STM dan di Derby Klasik, Finn? Ya seru aja sih, karena kan dari dulu kalau main ketemunya dia terus. Akhirnya dia balik main lagi. Jadi kayak seru aja. Seru aja? Seru banget? Seru aja? Seru aja. Seru aja. Tapi Ken, gimana tadi? Deg-degan gak sih kalau dikejar-kejar sama Rom seperti Rex? Biasa aja sih. Biasa aja. Kamu kalau dari jungler apa sih yang paling kamu takutin dari Rom musuhmu? Takut dihildain doang sih sebenarnya, makanya di ban kan. Makanya di ban. Dan mungkin kata terakhir dari Saken untuk Biget Troopers yang dari tadi nyanyi terus. Saken dong. Apa? Untuk Biget Troopers, Saken. Saya selalu aja lah. Sehat selalu. Kalau untuk Alter Ego?
Saya selalu juga. Sehat selalu Alter Ego. Oke, kalau gitu inilah dia. Kak, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bigetron Alpha. Dan caster yang bertugas silahkan kita akan kembalikan kepada kalian untuk membreakdown match hari ini di match pertama. Silahkan. Nah itu dia ya. Target M5 katanya. Oh, Makanya mainnya agak lakbet. Kan berarti udah jadi timnas nih di Iya. ISF nih nanti nih ya. Iya. Targetnya berarti nextnya M5 nih ya, Iya. series Iya. nih. Iya. ya, tapi kita bisa melihat ya perkembangan dari Bigetron Alpha ini luar biasa banget loh. Dari Ini- mungkin yang kemarin BTR Saken yang baru masuk tuh, yang tahun kemarin kan baru Yep. main juga. Udah mulai ke bawah sampai dan ke MPL sekarang. Dari Super Ken-nya yang mungkin agak ya masih di MDL dulu, udah mulai lagi sekarang. Bahkan menonjol banget kalau Super Ken. Belum Ini- lagi dari shot call mereka Vin yang masuk. Gimana? Lengkap udah ya. Ini Lagi kayak lengkap. puzzle-nya satu persatu udah mulai ketemu, udah mulai disatukan dan semakin rekat lagi, semakin lengket lagi Ya. mereka dan match pertama ini Derby STM ini membuktikan kalau Bigetron Alpha kacau banget sih season ini. Ya, kita ini Bigetron Alpha program tuh. Program to win banget sih mereka ini udah farmingnya gila, setupnya bagus banget, objektifnya luar biasa. Alter Ego nggak dikasih dikit pun dari sisi apa tadi Alter Ego dikasih? Nggak ada. Mungkin di 5 menit awal sih, dimana masih bisa di-ganking kan tadi. Yep. Matrixnya Ya, masih ya. bisa di-ganking. Cuman ya mereka ninggalin satu pos yang cukup vital juga tadi. Soriso yang jadi player of the game. Lagi dan lagi yang terlihat dari Alter Ego ya, ini nggak tahu deh kalian semua notice apa enggak juga kalau mereka ya fight for nothing ujung-ujungnya gitu loh. Mereka Iya. melakukan sebuah invasi, mereka buat ini tapi ya udah, Yap. elunya respawn lagi, guanya respawn lagi. Yes. Udah gitu. Objektif elu tetap berdiri, objektif gua tetap berdiri. Jadi Benar. ya apa barusan gitu loh. Jadi trade-nya kayak agak fair unfair gitu kan. Iya berbeda dengan Bigetron Alpha Om, tapi ini dia highlightnya Om. Yes, mungkin dari highlightnya tadi di mana di early-nya misalnya di sini masih bisa dipegang oleh Alter Ego. Kalau kita melihat dengan tim fight di Turtle yang kedua tadi, kenapa bisa dimenangkan oleh Alter Ego? Karena mereka punya setapan pemain yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan sisi Bigetron Alpha. Dan ini dia, mungkin yang dibahas juga tadi di mana untuk di bagian bottom lane-nya ya. Dari minimapnya kalian bisa lihat itu di top lane dari tadi Om mau selalu ngeliatin ya. Bebas banget Soriso. Dia farming terus-terusan juga, dia cukup percaya sih kalau teman-teman yang lain meskipun memang bisa di-ganking. Ini masih tetap bakal ada beberapa trade yang bisa dilakukan oleh tim Bigetron Alpha. Dan memang terbukti, ini mereka masih bisa dapetin pertukaran juga. Dan meskipun demikian, mereka gak hilang turret yang bagian bawah. Gak hilang Om. Betul. Berapa banyak itu di situ? Semua, karena semua ada di bawah sana tadi. Dan ya untuk setapan big team fight-nya ini sudah mulai sih. Ketika Soriso kumpul, dia sudah mulai melakukan team fight. Kayak agak susah banget untuk Alter Ego masuk. Blokade mereka di bagian depan, ada Titan Rage, ada Wild Charge. Ada dua efek yang bakal mengerikan banget ya. Apalagi kalau sampai kena dan ada Bennett Rage dan juga Rhythm of J yang bisa dilakukan sebagai follow up juga. Dan itu dia tadi Titan Rage-nya dan juga dengan Bennett Rage. Berulang kali mendapatkan korban atau target-target yang memang diinginkan oleh Bigetron Alpha. Belum lagi dengan Joy, dengan Super Ken-nya yang build dengan Joy sendiri adalah full damage yang kita tahu. Memang di nerf ya, jadi mau gak mau dia harus build-nya ke full damage item dan dia jadi semuanya. Sedangkan kehadiran dari Gift, Super Moreno juga ini mengganggu banget ya. Karena untuk akses kabur tanpa banyaknya flicker ya, karena mayoritas ini pakainya Purify. Itu yang buat susah. Ya itu tadi yang telah terjadi ya antara Bigetron Alpha dan juga Alter Ego dengan highlight yang bisa kalian lihat. Terpampang jelas perbedaan yang begitu dalam lewat team fight yang udah terjadi. Dan ini dia Om, deretan itemnya. Ya dari pertukarannya juga hanya satu turtle yang berhasil diambil oleh Alter Ego Esports. Duanya diamankan oleh Bigetron Alpha dari item build-nya. Tadi Super Ken dengan full damage item, Winter ada, Blood Wings ada, Genius dan juga Holy Crystal. Super Field dengan defense item. Tidak terlalu banyak yang berubah mungkin ya. Kecuali untuk Super Moreno di mana kita melihat ada satu Brute Force Breastplate yang dibuy oleh dia dengan mengandalkan ada tambahan 10% lagi untuk cooldown time reduction. Jadi dia nggak buy ke Enchanted Talisman, tapi mengandalkan Brute Force dan juga efek cooldown yang dimiliki dari Emblem Mage. Setelah itu Soriso, Super Soriso, di mana kita sudah melihat dia adalah player of the game. Tough Boots ada, Respect dengan Athena Shield juga, tapi build dia 3 item awal adalah full damage item dengan Heptasis, Melvic dan juga Sea Halberd yang membuat dia bisa mendapatkan solo kill atas Nino. Nino yang gak aman-aman banget ya, karena Nino ketika melompat juga ke depan, dia hanya akan mengandalkan Purify dia. Grok push turret ya. Ya, grok push aja. Udah yang lain berantem saya push dulu ya, sabar. Ntar kita gantian. Super Ken yang gantian ketika Super Soriso udah masuk aman semuanya ya. Dan ini dia untuk barisan talent emblem kita ya. Dimana Pai dengan
Assassin emblem yang dipakai dengan Lethal Ignition, mungkin juga dengan adanya Rapture, jadi memang mengincar adanya penetration yang dimiliki dari Assassin dan juga Rapture dengan satu buah Festival of Blood. Tapi lawannya adalah Super Sorry di sana. Dengan adanya Master Assassin yang dipakai dan Agility plus Quantum Charge. Ini Groknya punya movement speed yang cepat. Moveset yang cepat seperti ini akan bisa mengejar pemain-pemain lawan yang nggak punya agility. Dan yang memiliki agility dari Alter Ego Esports hanya ada di Nino dan juga di Rek. Sisanya ya kita melihat mereka harus jalan dulu, dan jalan dulu inilah yang bakal dimaksimalkan oleh Super Sorry nanti. Karena dengan basic movement speed dia aja, dia udah pasti akan bisa head to head dengan pemain-pemain yang lainnya. 12 dan 6 untuk perbandingan kita. Untuk Red Sky by UBS Gold kita punya Super Camp. GPM tertinggi seharusnya masih ada di Super Camp juga. Kemarin dia sempat dapetin 950 GPM. Hari ini 796, gak apa-apa. Kayak tadi yang kita nggak bahas apa-apa. kan. Betul. Pak, tiba-tiba ujuk-ujuk ikut fight udah level 15. Dari mana dia ambil ya? Loh. Tadi tuh levelnya masih sama kan, terus aku lihatnya, loh udah beda. Farming nih, enak deh farmingnya nih. Oke, the carry-nya masih Super Saken ternyata ya, dengan Beatrix dia, Sandbag Sally Boy, dan menurut teman kita punya Super Moreno dengan Yves ya. Jadi masuknya Super Moreno juga sedikit lebih membuat Beacon Alpha punya gameplay atau mungkin dengan pilihan mereka yang lebih fleksibel lagi karena mereka bisa picknya Yves. Atau tadi sebenarnya ada opsi kan antara beberapa mates Yves, Parsh, tapi Parshnya agak ngeri sih karena lawan